warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Vika Lailatul Mustafida. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi dari ulangan tengah semester aku yang berjudul Landasan Psikologi Pendidikan. Nah, dari materinya sendiri adalah Landasan Pendidikan IPS. Nah, materi ini dibimbing oleh Bapak Guru dosen kami, yakni Bapak Nurdiansyah MPD. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan apa saja materi-materi yang aku sampaikan. Nah, buat teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari landasan psikologis pendidikan itu sendiri. Psikologi itu berasal dari kata Yunani yang artinya visi, yaitu jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Nah, dari ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Dari landasan psikologi pendidikan itu sendiri adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas bagaimana informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek kepribadian manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahap usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, dengan demikian, psikologi adalah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Subjek dan objek pendidikannya adalah seperti manusia, sedangkan psikologi mengenai gejala-gejala psikologi dari manusia. Dengan demikian, kebudayaan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan. Peranan psikologi serta menjadi sehingga mutlak. Untuk poin yang kedua ini adalah bentuk-bentuk dari psikologi pendidikan itu sendiri adalah bentuk dari psikologi pendidikan itu adalah yang pertama, psikologi perkembangan, yakni ada teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pertahapan, pendekatan diferensial, dan pendekatan Ipsafit. Yang kedua adalah psikologi belajar. Menurut Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sehingga hasil pengenalan atau bukan hasil perkembangan pengaruh obat-obat atau kecelakaan, dan bisa menyelesaikan pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya dengan orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungannya. Dan yang ketiga yakni psikologi sosial. Menurut Hollander, psikologi sosial adalah
psikologi yang mempelajari psikolog seseorang di manusia, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Nah, untuk poin yang ketiga ini adalah apa itu maksud dari implikasi psikologi pendidikan dalam kegiatan belajar. Implikasinya ini ada berbagai macam, yakni diantaranya. Nah, yang pertama yakni implikasi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Nah, kajian dari psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dengan konteks belajar mengajar. Pada intinya, kajian psikologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input dari suatu proses dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan dari aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologi sendiri, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologi dalam pengembangan kurikulum sayangnya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkah kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik dari individu tersendiri. Kurikulum pendidikan ini mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, yang kedua yakni implikasi sosiologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Dalam kajian psikologi pendidikan telah melahirkan yakni sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran tersebut. Prinsip-prinsip itu sendiri terdapat dari 13 prinsip. Yang pertama, agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan untuk belajar. Yang kedua, tujuan itu harus timbul dari hubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksa oleh orang lain. Nah, yang ketiga, orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk melalui ujian tersebut demi mencapai tujuan yang berharga bagi dirinya. Yang keempat, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Yang kelima, selain tujuan pokok juga yang harus hendak dicapai yaitu diperolehnya pula hasil dari sambilan, misalnya kerja sambilan. Yang keenam, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Yang ketujuh, seseorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual, namun termasuk pula aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya. Yang kedelapan, seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Dan yang kesembilan, untuk belajar diperlukannya insting. Apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. 10. Di samping mengejar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang saling mengejar tujuan-tujuan lain. Yang ke-11, belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. Yang ke-12, ulangan ataupun latihan perlu akan
perlu ulangan atau latihan, akan tetapi harus dibutuhkan oleh pemahaman dan pemikiran. Yang ke-13 atau yang terakhir, belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Yang ketiga, implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu dari aspek penting dalam pendidikan guna untuk memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidik tersebut atau siswa tersebut. Melalui kajian psikologi, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan ataupun pelajaran yang dibimbing selama pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, untuk poin yang terakhir ini atau yang D, bagaimana calon seorang guru untuk mempelajari pendidikan psikologi tersebut. Nah, caranya dibagi menjadi dua, antara lain: pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran itu, yakni memahami perbedaan individu atau peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif atau di kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajarannya, memberikan bimbingan kepada peserta didik, dan juga mengevaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, yakni menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan juga menyusun jadwal pelajaran. Berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan psikologi pendidikan yakni berperan dalam membantu seorang guru atau calon guru untuk merencanakan atau mengatur dan mengevaluasi apa-apa saja kegiatan belajar mengajar yang akan dipelajari di suatu sekolah yang nantinya. Nah, ini daftar pustaka yang mana aku mencari materi-materiku dari sini. Untuk teman-teman yang lebih jelasnya boleh dicek dari laman yang ada yang tertera di sini. Terima kasih.